Saya mau ke Kak Irma. Kak Irma, Kak Irma ini termasuk golongan asobah atau non asobah nih? Iya, karena banyak banget saya Iya. dibisikin Mas Arief tadi bilang, ini kayaknya Nasdem udah makin deket nih sama Pak Anies. Nah, ini berarti masuk asobah dong. Gimana Iya. Kak Irma? Nasdem kan memang kemarin Pak Surya Paloh di acara HUT Partai Nasdem menyatakan bahwa sampai hari ini belum menentukan siapapun. Karena semua berpeluang untuk didukung oleh Partai Nasdem. Karena Nasdem itu punya tagline-nya play to win. Jadi kita melihat hasil survei. Ya, walaupun kami tidak melulu bicara soal survei. Pengalaman Nasdem itu di survei Partai Nasdem itu kalau disurvei selalu rendah. 2%, 3%. Di 2014 kami cuma dikasih 2,5%. Ya. Kemudian di 2019 kita juga dinilai hanya sekitar 3-4%. Tapi nyatanya kita bisa sampai 9%. Di 2014 juga sama. Jadi survei itu menjadi dasar pijakan, tapi tidak itu yang kami menjadikan patokan, kan seperti itu. Nah, saya melihatnya begini, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, bahwa PKB itu punya pemilih fanatik. Kerja nggak kerja PKB dia sudah dapat 2,5% kalau menurut saya dari NU, dari Nahdien. Itu menurut analisa saya. PDIP sama. Tok ya, Mbak Irma? Ya, dari 2,5%. NU yang cukup besar ya? Yes, 2,5%. Kalau PDIP kerja nggak kerja juga mereka dari wong cilik, dari Soekarnois ya, dari orang-orang nasionalis ini, dia juga sudah dapat 5%, 5-6% dia pasti dapat. Itu menurut analisa saya. Golkar juga sama, mereka juga punya pemilih fanatik dari Orde Baru, dari ASN. Biasanya tuh ya kalau pegawai negeri itu identik sama Golkar. Memang nggak mutlak, tapi paling nggak Golkar juga sudah dapat 3% dari itu. PKS dia nggak punya pemilih fanatik. Nasdem juga nggak punya. Selain 3 partai ini menurut saya dia nggak punya pemilih fanatik. Dia nggak punya modal, belum punya modal sosial. Nah 3 partai ini sudah punya modal sosial. Kan begitu. Ya. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, Anies misalnya. Memang kemarin, seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu, dia ambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip sebagai politik identitas, bukan. Dia orang nasionalis. Itu yang ingin saya sampaikan untuk soal Anies. Jadi nggak bisa juga mencap Pak Anies tuh mewakili Islam politik seperti. No, nggak bisa. Oke. Kemudian Ganjar. Kalau kita lihat Ganjar, saya sudah, mohon maaf, saya juga punya jaringan di seluruh Indonesia juga dari buruh ya, karena saya adalah Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia. Saya juga lihat di akar rumput. Ganjar menguat. Tapi apakah Ganjar kemudian besok punya tiket atau enggak? Ini jadi masalah. Ya kan? Punya tiket atau tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo. Saya ngelihatnya Pak Prabowo punya peluang. Tapi kalau untuk menang saya rasa juga sulit. 212 sudah kecewa. Ya kan? Arief Poyono kecewa. Arief Poyono kecewa. Nah, kemudian kalau Pak Prabowo menggandeng misalnya calon yang elektabilitasnya di bawah 5%, pasti kalah, itu udah pasti. Nggak bakal menang Pak Prabowo. Pak Prabowo harus ngambil orang yang mendampingi dia itu yang punya elektabilitas di atas 15%. Kalau di bawah 5% pasti kalah. Karena kartu matinya ada di calon yang akan mendampingi Pak Prabowo. Nah, kemudian yang ketiga,
situasi pandemi hari ini, seperti yang Mardani tadi sampaikan, akan memunculkan orang-orang baru, akan memunculkan tokoh-tokoh baru. Kenapa saya bilang begitu? Pilpres itu nggak beda hari ini dengan pileg. Wani piro. Siapa yang punya duit, yang punya duit kenceng, pasti dia menang. Berarti pemilu-pemilu kemarin gitu dong Kak Irma? Kalau kemarin masih belum. Oh, belum. Ya, enggak. Ini kondisi, kan saya bilang ini kondisi pandemi ini. Orang, mohon maaf ya, di daerah itu orang mau makan sekarang sulit loh. Iya, iya. Sebelum pandemi itu nggak ada politik Iya, uang, Ri. hari ini, Ke depan. hari ini PHK begitu banyak. Kemudian kebutuhan ekonominya masyarakat Indonesia hari ini itu juga sangat sulit dengan adanya pandemi ini, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Pasti orang butuh money. Partai bisa dibeli, bos. Partai itu gampang dibeli. Orang kalau punya uang, partai A, B, C, D itu tinggal dibeli kok. Nasdem? Kemudian tinggal dikasih label aja. Ini partai ini nanti. Kalau Nasdem gimana Kak Irma? Kenapa? Nasdem juga bisa dibeli apa enggak? Nasdem tuh nggak pernah bisa dibeli. Oh, itu dia. Disclaimer terakhir. Karena Nasdem, Untuk gue tanya. Nah, Nasdem itu anti mahar. Artinya apa? Nasdem itu punya modal sosial besar. Jadi partai, catat ya. Satu. Semua partai kecuali Nasdem bisa dibeli. Kata Punya Kak modal Irma. besar. Kami punya tagline seperti yang kita bilang, politik tanpa mahar pertama. Yang kedua, kami punya money. Kenapa saya bilang, kenapa kamu Nasdem punya money? Dari mana duitnya? Kan seperti itu. Ya kan? Nasdem itu punya banyak sumber usaha, sumber pendanaannya. Banyak teman-teman yang saling mendukung satu sama lain di Nasdem. Dan salah satunya ingin saya sampaikan bahwa Nasdem itu kalau melakukan sesuatu, hitung-hitungannya itu tepat. Oke. Gitu ya, misalnya begini, Mas Hasan, mau kita dudukkan jadi anggota DPR RI. Kita bantu. Dengan elektabilitas yang misalnya 28% atau 25%, kira-kira masuk nggak nih Mas Hasan? Masuk, nggak punya duit, kita kasih duitnya. Oh. Jadi bukan minta mahar tapi malah kita kasih. suntik. Kenapa? Karena beliau punya elektabilitas tinggi, artinya dia dipilih oleh rakyat dan rakyat percaya dengan dia. Oke. Itu yang bikin Nasdem di 2 kali pilkada, Mas Hasan, itu tingkat kemenangan kita mengusung dan mendukung itu tinggi. Ya. Karena hitungan-hitungan kami itu tepat. Kak Irma, kalau Selain dengan ini Kak Irma, menggunakan survei, kita juga ya. punya moral untuk bisa mendukung calon yang akan kita dukung. Nggak punya duit, kurang duit, kita bantu. Nah, termasuk ini yang kita lihat di berita Kak Irma, Ya. Nasdem akan gelar konvensi calon presiden. Betul. Bang Surya tidak mau ada ketum parpol jadi peserta. Jadi Mas Arief katanya mau jadi ketua umum parpol, jadi nggak bisa ikut konvensi Bang, Mas Arief. Sekarang bisa. Tapi gini. Ini boleh dijelaskan nggak Kak Irma nih, konvensi capres ini apakah ingin ingin membuka peluang di non asobah itu kemudian bisa berpeluang gitu? Iya betul. Jadi Nasdem ingin ada anak-anak muda baru yang punya potensi, yang punya keberpihakan kepada bangsa dan negara, bisa muncul sebagai pimpinan masa depan. Enggak yang lulu lagi itu yang pertama. Nah yang kedua, tidak mudah melakukan konvensi. Kita berkaca kepada Demokrat dan Golkar. Ya kan, hasil konvensinya mubazir. Nah Nasdem nggak mau seperti itu. Maka yang dilakukan oleh Nasdem hari ini adalah konsolidasi partai politik seperti yang Bang Mardhani tadi sampaikan. Mungkin saja kita akan punya poros sendiri, kemudian kita akan mendukung calon sendiri. Entah itu Anies, entah itu Ridwan Kamil, entah itu Erick Thohir, kita belum tahu. Tapi menurut pandangan saya ada satu yang harus kita pikir baik-baik sekarang. Teman-teman di survei juga, ya. Saya lihat Sandi, Erick itu nggak bisa diabaikan untuk 2024. Saya pikir itu bisa jadi kuda hitam untuk bisa memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Oke. Begini Mas Arief, saya ini bukan ini ya,
bukan fansnya Noto Nagoro gitu ya. Bukan Mas Arief, fansnya Anda Noto kalau nyeletuk Nagoro. pakai mic supaya masuk ke kamera. Silakan Jadi nyeletuknya. Erik sama Sandiaga itu bukan Jawa. Kita nggak bisa mengelak ya bahwa yang namanya orang Jawa itu paling banyak. Orang Jawa ini ya pilihannya pasti ke orang Jawa. Nah, Kak Irma, Dimanapun. gimana? Contoh aja di Kaltara tuh. Orang Jawa gubernurnya kan. Iya. Karena memang Mas lebih Jarod banyak. kalah di Sumatera Utara. Jawa, Deli Serdang banyak bukan sembarang loh. Iya makanya kalah di Sumatera Utara Mas Karena Jarod. Jawanya kurang banyak. Oh. Ya kan? Gak apa-apa, Kalau gak apa-apa. jawaban Jadi kawan ini. Arif punya pandangan seperti itu kita hormati. Iya. Tapi saya tidak berpikir seperti Arif. Ya, Indonesia ini bukan milik orang Jawa. Itu yang harus Arif paham. Ya, Indonesia itu bukan milik orang Jawa. Ya, Indonesia itu milik seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nggak boleh mendikotomi orang Jawa harus orang Jawa karena ini nanti akan mencelakai orang Jawa sendiri. Seolah-olah nanti orang Jawa itu menjajah Indonesia, kan itu yang terjadi dan itu nggak boleh nggak boleh terus disampaikan kepada publik Ya, karena buat itu saya yang akan keturunan merugikan bule orang ini Jawa harus sendiri. Berjuang juga kan? Asal tahu ya, kalau di Kalimantan itu orang Jawa nggak mau loh dibilang orang Jawa. Oke. Dipanggil Mang, marah dia. Tukang sayur orang Jawa itu dipanggil Mamang, marah. Iya. Dia maunya dipanggil Acil. Acil itu paman dalam bahasa Samarinda, dalam bahasa Kalimantan. Oke. Kenapa begitu? Karena dia tidak ingin dikatakan bahwa dia orang Jawa. Saya ini orang Samarinda loh. Iya. Kan seperti itu. Jadi kalau Mas Arief tadi bilang bahwa harus Jawa, saya tolak mentah-mentah soal itu. Nah. Ya, siapapun berhak memimpin Indonesia kalau dia punya dua hal. Tapi yang milih Satu. banyak orang Jawa, Mbak. Jadi- Satu, ya, dia punya misi visi yang memang masyarakat butuh. Oke. Dan yang kedua, money. Nah itu aja tuh. Ah, ya. itu Tanpa itu nggak akan ada yang Mau Jawa, mau nggak Jawa. nggak ada mau urusan. Partai turunan politik bisa dibeli Indo. bos. Kalau saya sih ringan-ringan aja. Oke. Siap Kak Irma. Oke, thank you Kak Irma. Saya mau sebelum nanti saya akan kasih kesempatan tuh teman-teman untuk bertanya kepada narasumber nih, menarik teman-teman udah nggak tahan nih mau cari soal. Bang Hasan coba Bang. Ini asobah non asobah jadinya. Yang tadi Kak Irma mengatakan bahwa nggak boleh nih kita hanya berkutat di 3 nama itu dan harus memandang juga nama-nama seperti Sandiaga Uno. Siapa lagi Kak Irma tadi? Sandiaga Uno, Erick Thohir, siapa lagi Kak? Yang di luar itu Surya Paloh. Ananda Surya Paloh, ya kan Prananda atau siapa? Masih jauh ya. Oke, Irma Caniago. Gimana Bang? Bang Hasan gimana? Begini, kalau soal Jawa atau non Jawa bisa jadi presiden, saya rasa bagusnya dibikin diskusi lagi. Ah, cocok. Iya. Jadi Kita undang Arief Poyono dan Kak Irma lagi ya nanti Iya. ya. Maksud saya begini, ini kan apa yang disampaikan Mas Arief, disampaikan oleh Kak Irma, itu kan perdebatan yang malu-malu untuk diperdebatkan. Iya kan? Ada dalam kepala kita, ada dalam hati kita, ada dalam pikiran tapi malu-malu untuk diperdebatkan. Jadi sebaiknya itu dibuka aja debatnya. Misalnya, apakah memang harus presiden itu orang Jawa. Jawa? Jadi dari perdebatan itu juga bisa membuka pikiran banyak orang, banyak khalayak soal ini. Siapa tahu selama ini memang persepsi-persepsi itu dugaan kita saja. Atau jangan-jangan benar memang begitu. Nah ini menurut saya itu bisa jadi topik sendiri. Siap. Nah kalau kita bicara misalnya apakah bisa nggak sih muncul orang-orang selain yang 3 ini? Ya. Kalau menurut saya sejauh ini 3 ini tuh mendapatkan warisan itu jadi semacam keyakinan. Ya. Keyakinan. Jadi ada orang yang yakin milih Prabowo, dia sudah yakin aja sama Prabowo. Prabowo melakukan sesuatu atau enggak buat mereka enggak penting. Ada orang yang hari ini yakin sama Mas Ganjar, ya dia sudah yakin aja. Jadi mau Mas Ganjar tiba-tiba konyol atau bagaimana, atau misalnya gini, dia mendukung Mas Ganjar terus tiba-tiba kita tanya, memang kamu bisa sebutkan satu prestasinya Mas Ganjar? Belum tentu dia bisa jawab. Ya, tapi dia akan tetap pilih Mas Ganjar. Itu keyakinan.
Sama juga misalnya dia hari ini milih Mas Anies. Terus kemudian ditanya, emang kamu bisa nyebutkan satu prestasinya Mas Anies? Belum tentu dia bisa jawab. Ya, belum tentu dia bisa jawab. Tapi hari ini dia yakin. Nah, ini hanya bisa berubah kalau kita mampu mengubah keyakinan. Iya kan, Yeah. mengubah keyakinan. Ini bukan mengubah persepsi menurut saya, bukan yang logik, tapi ini Hati. mengubah keyakinan. Nah, ini satu hal. Tapi ada konteks lain yang menurut saya itu bisa mengubah keyakinan. Ada kondisi-kondisi di mana keyakinan-keyakinan ini bisa berubah. Pertama, kalau ada tokoh-tokoh ini yang habis masa jabatan. Misalnya tahun depan Mas Anies habis masa jabatan. Ketika habis masa jabatan itu menurut saya tidak hanya sekedar kehilangan kekuasaan. Tidak hanya sekedar hari ini biasa ngantor tapi hari ini tiba-tiba nggak ngantor. Tapi itu efeknya bisa luas. Karena masyarakat kita mau tidak mau ada yang punya keyakinan bahwa orang yang patut didukung itu adalah orang yang hari ini itu punya jabatan. Partai-partai politik juga seperti itu. Bahwa mereka akan dekat-dekat dengan orang yang hari ini punya jabatan. Kalau orang lagi nggak punya jabatan itu, jangankan dengan masa pendukung, punya teman ngobrol aja belum tentu. Benar nggak Uni? Jadi Ya, dia masih ketua serikat buruh pelabuhan, iya, jadi masih ada jabatan. itu yang dialami oleh Pak Gatot. Angka survei Pak Gatot pernah tinggi. Karena orang punya harapan ketika dia punya jabatan. Ketika dia nggak punya jabatan, cari teman ngobrol aja susah. Nah, jadi apakah itu nanti bisa berpengaruh kepada 3 besar nama ini? Menurut saya bisa. Ketika ada masa jabatan yang habis, itu tidak cuma hasil survei yang mungkin berubah, tapi cari teman ngobrol aja juga mungkin susah gitu. Nah ini konteks yang menurut saya bisa mengubah itu. Konteks kedua, kalau masyarakat hari ini masyarakat tuh kan nggak sadar orang punya tiket nggak punya tiket tuh masyarakat tuh nggak peduli soal itu. Ini kan soal keyakinan aja. Pokoknya saya mau si ini. Persoalan jalurnya dari mana, bahwa ada persyaratan presidensial threshold dan segala macam, masyarakat awam tuh tidak peduli. Tapi ini akan berubah ketika masyarakat paham. Nah, masalahnya dalam politik kita itu jarang ada partai politik yang mau berkoalisi jauh-jauh hari. Menetapkan kita ingin mendukung pasangan capres-cawapres ini. Karena ketika partai politik sudah mengajukan itu jauh-jauh hari, partai A bungkus partai B. Calon presidennya dari partai A, calon wakil presiden dari partai B. Nah, kalau misalnya itu dilakukan jauh-jauh hari, maka konstelasi pasti berubah dengan sendirinya. Karena masyarakat sadar, oh ini ternyata maju karena punya tiket. Yang lain itu nama-nama yang kita pengenin aja tapi ternyata nggak bisa maju, kan nggak bisa masuk stadion kalau nggak beli tiket. Sama ini juga nggak bisa maju pilpres kalau tidak punya tiket. Nah persoalannya dalam politik Indonesia itu lagi ada keyakinan bahwa kalau elit ya, kalau mendeklarasikan diri jauh-jauh hari, berpasangan jauh-jauh hari, berkoalisi jauh-jauh hari itu buruk. Oke. Karena semuanya tuh orang deadliners, last minute. Sistem Jadi kebut semalam semuanya ya. koalisinya kalang kabut. Udah mencolok ke A, nggak deal, mencolok ke B. Itu koalisi kalang kabut, bukan koalisi yang direncanakan jauh-jauh hari. Iya. Benar nggak Bang Mardhani? Jadi ini akan bisa berubah ketika masyarakat tahu bedanya mana yang punya tiket dan mana yang tidak punya tiket. Ketika yang punya tiket itu berkoalisi jauh-jauh hari, ya menyatakan diri, misalnya PKS dengan siapa? Ya misalnya dengan siapapun, misalnya calon presidennya si A, calon wakil presidennya si B. Dan itu juga akan sehat buat partai. Kenapa? Karena pilpres dan pileg itu bersamaan, maka dia akan punya keuntungan ketika dia punya calon. Makanya saya yakin skenario 2 calon mungkin memang akan berat. Karena masing-masing partai pasti berkeinginan ada orangnya dia, kalau nggak jadi capres, jadi cawapres. Tapi ini hanya akan kejadian kalau sudah membungkus jauh-jauh hari. Tidak menjadi koalisi kalang kabut di akhir-akhir. Nah ini akan mengubah peta. Kalau misalnya semua partai sudah punya mendeklarasikan PKS dengan partai apa, partai ini dengan partai ini, memunculkan calonnya masing-masing, nanti yang asobah itu akan ketahuan, oh dia nggak bisa maju. Jadi asobah ini bisa teraliniasi juga ya. Iya kalau kan itu konteksnya, koalisi jauh-jauh hari ya. jadi berubah ketika partai-partai jauh-jauh hari sudah memantapkan diri berpasangan. Nah, menurut saya kalau misalnya melihat konstelasi dukungan hari ini, konstelasi kursi hari ini, ada 3 partai yang bisa jadi poros utama. Ya, untuk mengambil satu partai dia bisa berpasangan presiden
calon wakil presiden. Ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra. Dia cukup ambil satu partai, kecuali P3, ambil PAN, ambil Nasdem, ngambil PKS, ngambil Demokrat, dia bisa maju dengan minimal 115 kursi. Benar nggak Bang? Minimal 115. Iya, kalau digabung ini kan 115 sudah bisa. Nah, jadi 3 ini bisa jadi poros. Jadi kalau 3 ini jadi poros, bisa 3 calon. Tapi harus dilakukan jauh-jauh hari. Karena kalau kalang kabut nanti, kalau seperti kata Kak Irma tadi, ada uang dibeli, ada uang beli dengan sistem kalang kabut itu, ya calon koalisi pun bukan koalisi dari hati. Bukan koalisi yang direncanakan, tapi koalisi karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain. Nah, ini 2 hal ini yang akan mengubah peta survei. Tapi kalau hari ini orang mau merakyat, mau apa dan segala macam, saya rasa tidak akan mengubah banyak peta survei. Kenapa? Orang nggak tahu itu calon presiden apa enggak. Kalau Dr. Salim sekarang turun ke lapangan juga orang nggak tahu. Kalau ceramah, sholat subuh bersama, nggak tahu ini calon presiden apa enggak. Tapi kalau sudah dibungkus nih koalisi partai, ya koalisi partai itu saya yakin akan orang akan tahu, oh ini calon presiden, udah punya tiket. Sudah clear nih ini punya tiket. Tinggal yang lain punya tiket apa belum. Satu saja yang sudah deklarasi, maka orang akan sadar bahwa ada calon yang hari ini elektabilitas tinggi tapi nggak punya tiket. Ada calon yang mungkin elektabilitasnya belum ada, tapi dia sudah punya tiket. Nah, orang akan melihat ini. Nah, dengan perlahan-lahan elektabilitas. Yang Anda katakan itu utopia atau yang mana? memungkinkan? Ya tadi katakan bahwa jauh-jauh hari kalau menurut saya koalisi itu begini. sudah terbentuk. Jadi gini. Ini angka survei, saya punya angkanya. Jadi kalau elit itu ingin calon itu di akhir-akhir. Oke. Ya karena makin di akhir tuh makin tinggi harga negonya. Benar gak Bang? Kalau makin terakhir tuh makin tinggi harga negonya. Ya. Tapi kalau publik itu pengen jauh-jauh hari orang sudah mendeklarasikan diri. Ya. Makanya kalau sebenarnya kemarin pasang baliho menurut saya dukung orang pasang baliho. Pasang baliho kenapa? Dari mulai sekarang masyarakat bisa melototin orang itu bahwa ini akan maju jadi calon presiden. Kalau elit pasti nyinyir. Kenapa? Makin ujung harga negonya makin tinggi. Gitu menurut saya. Oke, Bang Hasan, thank you. Bang Mardhani, terakhir singkat saja sebelum ke teman-teman wartawan. Mungkin Mas Mardhani, kalau pengen begitu menurut Mas Hasan ya, jadi pendaftaran capresnya itu kira-kira 1,5 tahun sebelum Pilpres. Iya kan, itu jauh lebih baik loh Mas, akan menghasilkan. Tapi kan nggak ada revisi Undang-Undang 7 2017 itu loh. Kita harus rubah itu ke situ gitu kan. Asal ada political will kan dari semua elit partai. Tapi singkat cerita, Bang Mardhani, mungkin nggak 3 calon-calon di luar Asobah itu sama seperti menepuk angin aja? Agak nggak mungkin gitu. Atau Anda lihat, wah ini momen pandemi seperti tadi kata Kak Irma akan memunculkan orang-orang narasi dan tokoh-tokoh baru yang di luar dugaan. Jokowi baru lah seperti dulu. Saya lebih setuju dengan Hasan. Harus ada keberanian dari partai politik untuk memajukan calonnya dan membangun koalisi sejak awal. Contoh kecil, waktu PSI katakan Giring maju itu. Hasan lihat komen saya dukung. Semua parpol harus sejak awal memajukan calonnya siapa. Termasuk ketika kami Majelis Syuro Kelima memutuskan Dr. Salim belum terkenal, buat saya bagus. Karena itu pertanggungjawaban partai. Lebih baik lagi sejak sekarang partainya sudah negosiasi dengan platformnya seperti ini. Visi, misi, program kerja ini. Oke, Nasdem sama PKS sepakat. Oke, kita kurang. Oke, habis itu kita deklarasi. Habis itu kita maju. Itu membuat politik kita menjadi lebih rasional. Tidak ada asoba-asoba. Tidak ada politik-politik keyakinan yang tidak punya dasar. Makin rasional, makin masyarakat diajak berpikir, makin sehat demokrasi kita. Gitu. Oke, thank you Bang Mardhani.